Di video kali ini gue bakalan tes iPhone 8 Plus di tahun 2024 dengan main game PUBG Mobile. Gimana sih performanya? Karena di video sebelumnya gue pernah upload juga iPhone 8 Plus itu masalahnya tuh ngeframe banget dan nge-lag banget. Nah, tapi di unit yang kali ini berbeda. Ini adalah iPhone 8 Plus 64GB Wi-Fi only yang gue beli itu harga 1,5 jutaan. Nah, apakah di HP ini sama ngeframe atau enggak? Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena iPhone 8 Plus ini, dia ini chipsetnya masih cukup bagus ya, yaitu A11 Bionic dan RAM-nya 3GB. Kalau dipakai main game Mobile Legends juga masih oke. Nah, untuk game PUBG Mobile, di HP sebelumnya itu terkendala dia tuh nge-throttle, nge-lag banget, dan nge-frame banget, dan FPS-nya tuh drop banget. Gue curiga di HP tersebut tuh ada beberapa part yang udah gak original dan udah diganti, contohnya di bagian dalam mesinnya atau mungkin di layarnya. Nah, untuk di video kali ini gue pastiin juga layarnya ini masih original ya, tapi nggak 100%, tapi ini gue yakin 80% sih masih ori. Bukan karena True Tone-nya on doang, tapi kalau kita misalkan swipe-swipe gini tuh dia beneran masih enak banget, dan kecerahan layarnya juga ini cukup bagus menurut gue ya. Dan bukan HP yang layarnya udah diganti. Dan untuk baterainya ini gue yakin sudah diganti karena ini kapasitasnya 100%. Nah, harusnya untuk HP tahun segini, angkatan 2000 berapa ya? Angkatan iPhone 8 Plus ini tuh ya kalau normal paling gede tuh 80%-an sih, nggak mungkin sampai 90 ke atas. Oke, langsung aja. Untuk chipsetnya tadi udah gue jelasin ya, kalau misalkan dari kamera HP ini cocok sih, tapi gue mau nge-review untuk game aja gimana sih performanya. Banyak juga kemarin yang bilang coba jangan tes di Livik. Livik itu soalnya mapnya kecil, tesnya di yang event-event rame. Kalau menurut gue sih Livik itu meskipun kecil tapi dia tuh berat ya, karena kan playernya tuh berdekatan gitu, otomatis rendernya harus lebih keras lagi HP ini. Terus chipsetnya juga harus lebih kencang lagi untuk ngerender para player-playernya. Nah, kalau misalkan kita main di Wrangle kan jauh-jauhan tuh playernya karena mapnya gede. Nah, itu menurut gue sih memang berat untuk ngerender mapnya. Cuman untuk kayak ngerubungin player-playernya tuh jadi satu tuh nggak seberat di Livik gitu. Karena Livik tuh mapnya kecil kayak gitu sih. Itu menurut opini pribadi ya, tapi kalau kata kalian gimana? Nah, ini kita udah masuk ke dalam gamenya. Oke, kita lihat pengaturan. Kita di sini pakai setelan yang udah sering dipakai aja, yaitu Smooth Extreme atau Mulus Extreme bahasa Indonesianya. Kita nggak bakal tes yang lain karena kita masih memfokuskan apakah HP ini masih worth it atau enggak. Karena kan di tahun 2020 banyak banget pro player tuh menggunakan iPhone 8 Plus ini untuk dipakai push rank ya kan, untuk dipakai ngonten tuh masih bagus. Nah, sedangkan untuk sekarang apakah masih bagus atau enggak kita juga nggak tahu. Kita harus lihat sekarang, kita akan tes. Oke, jadi settingannya udah seperti ini udah Smooth Extreme, terusnya gyroscope juga udah kita onin. Apakah performanya masih oke atau enggak? Kita coba download dulu map Nusanya nih guys. Oke, untuk baterainya sekarang 95%. Kita akan lihat nanti dia berkurang berapa persen dalam satu match di Nusa nih guys. Semoga performanya masih oke ya untuk HP yang kita review sekarang, karena yang kemarin-kemarin tuh HP-nya kurang oke. Nah, ini mendingan ya, kalau kemarin tuh udah agak ngeframe, di sini ini masih oke, lancar. Nggak ada aplikasi yang berjalan semuanya. Kita lap dulu. Oke. Sini kita coba turun di mana nih? Kita ikutin orang aja. Nah, ini aman ya di sini karena belum ada musuh juga. Jadi masih smooth banget, masih lancar nih. Harusnya sih lancar ya, karena menurut gue sih masih bagus sih chipsetnya. Ya kalau ngeframe dikit wajar lah ya. Dan ini di iOS 16 guys. Jadi kalau kalian bilang gara-gara update iOS, menurut gue sih salah ya. Karena kalaupun di tahun ini kalian masih pakai iOS 13 itu dijamin masih sama aja nge-lag-nya. Kecuali kalau kalian pas tahun 2020 ya, pas pertama kali ada iOS 13 tuh baru deh nggak ngaruh, smooth gitu. Sedangkan kalau tahun ini kan gamenya semakin diupdate, terusnya juga semakin berat.
Jadi menurut gue sih masih nggak ngaruh mau iOS berapapun ya. Semoga kelihatan di kamera ya guys ya. Untuk layar sih menurut gue sih ini bagus ya, karena layarnya ini besar dan masih ada jidat dagunya, jadi menghindari kepencet di tempat-tempat lain. Tapi ini lumayan agak ngeframe sih, mungkin karena pakai casing ya, dan suhu HP-nya udah mulai anget. Ini ngeframe karena memang musuhnya jaraknya berdekatan banget guys ya. Antar player nih deket banget. Jadi menurut gue meskipun mapnya kecil tapi ini berat. Ini FPS-nya udah turun banget sih, banyak patah-patahnya. Mungkin kalau ditesnya pakai cooler tuh dia agak ini ya, agak normal suhunya.
Nah kalau gini dia balik lagi ke smooth lagi. Nah kalau misalkan udah sepi gini dia lancar lagi nih, 60 fps lagi nih frame rate-nya. Kalau misalkan tadi lagi ada musuh tuh dia pasti jadi ngeframe terus. Aduh. Nah, jadi kalian bisa lihat kan bedanya iPhone 8 Plus yang beneran dalamannya masih original belum diganti. Menurut gue sih yang ini ada part yang diganti ya, tapi cuma di bagian baterai dan nggak terlalu ngaruh ke gameplaynya. Terusnya juga untuk iPhone 8 Plus ini tuh LCD-nya juga masih original, jadi nggak ada kendala untuk di LCD, lancar, nggak ada masalah. Tapi untuk performanya sih di tahun 2024 gue saranin kalian kalau main jangan pakai casing kayak gini ya. Jangan pakai casing, terusnya kalian jangan lupa pakai cooler pendingin tuh. Atau kalau misalkan lebih bagus lagi kalian main di tempat yang ber-AC, dan menurut gue sih itu masih bisa ditolerin ya untuk ngeframe-nya kalau misalkan kalian pakai alat-alat tadi, karena kalau misalkan suhunya terjaga dan nggak panas dia tuh nggak mungkin sampai ngeframe. Nah segitu aja videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Diskusi aja di kolom komentar, siapa tahu bisa saling sharing. Segitu dulu aja videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Halo Runa, kor-kor.